Nah, tadi kamu paham nggak sih yang di kelas itu yang apa sih bahas komponen berbahasa dalam masyarakat itu? Aku kurang paham deh. Kan tadi baru dijelasin dengan jelas di kelas aku udah lupa Ya, kan tadi yang dijelasin di kelas kan banyak, nggak cuma komponen bahasa doang, jadi aku kurang paham. Oke, kita dulu deh lah. Jadi kayak gini. Gimana emang? Jadi untuk komponen berbahasa dalam masyarakat itu ada tiga. Yang pertama itu komponen sintaksis. Jadi untuk komponen sintaksis itu merupakan komponen sentral dalam pembentukan kalimat. Yang kedua itu komponen semantik. Untuk komponen semantik itu merupakan bidang yang mengkaji dan menganalisis kata dan ayat. Dan yang ketiga itu fonologi. Untuk komponen fonologi itu ilmu abstrak yang mencoba menyusun atau menetapkan aturan untuk menetapkan dan membedakan fonem satu dengan yang lainnya. Itulah paham kan cara kamu Paham. materi ini. Makasih, Nan. Ya. Oke, lanjut aja. Komponen berbahasa terdiri dari yang pertama, sintaksis merupakan komponen sentral dalam pembentukan kalimat. Yang kedua, semantik adalah telaah tentang makna yang mencangkup lambang-lambang atau tanda-tanda yang menyatakan makna yang satu dengan yang lainnya serta berpengaruh terhadap makna manusia dan masyarakat pemakaian bahasa. Yang ketiga, komponen fonologi adalah sistem bunyi suatu bahasa. Ragam bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana sih? Dan contoh konkretnya itu juga bagaimana? Apa kayak misalnya setiap orang menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Seperti orang Batak menggunakan bagaimana dengan orang Jawa yang hidupnya di perantauan Jawa? Oh, bicara orang Jawa ya. Orang Jawa itu kan kebanyakan ya, dia menyesuaikan pakai bahasa Indonesia. Tapi karena dia orang Jawa, dia itu masih membawa logat-logat Jawanya kayak misal Jawa Ngoko, Jawa Ngapak kayak gitu. Berarti benar kan yang dimaksud ragam bahasa Indonesia itu pengaplikasian diri kita dalam menggunakan bahasa kita sehari-hari? Ya kayak gitu. Bener sih Mas. Kalau bicara soal pengaplikasiannya itu ya kita melihat situasi keadaan, misal keadaan secara formal, acara formal itu ya kita menggunakan bahasa baku Indonesia. Kalau secara acara non formal ya kita bisa menggunakan bahasa daerah apa yang lainnya yang mudah kita pahami kayak gitu Mas. Oh, jadi seperti itu. Oke, iya sama-sama. Jenis-jenis ragam bahasa. Bilang sampahmu kok nggak dibuang sih? Kan ada kata-kata janganlah buang sampah sembarangan. Maksudnya buang sampah pada tempat. Iya, ini aku buang sampah. Ini keren-keren loh. Atau artinya kebersihan sebagian dari iman. Skip. Sebenarnya kalimat-kalimat yang tadi kita sebutkan itu memiliki makna yang sama. Oh, berarti mungkin kebersihan dari iman itu cuma lebih baku aja ya, Chef, daripada buanglah sampah pada tempatnya yang memiliki banyak arti. Bukan kayak gitu. Jadi gini sebenarnya kalimat-kalimat yang telah kalian sebutkan tadi itu maknanya sama.
tapi yang berbeda dalam hal penulisan kalimat tersebut. Contohnya mungkin katakanlah bahasa baku dan bahasa tidak baku. Jadi sebenarnya banyak ragam Ragam jenis bahasa Indonesia itu maksudnya apa sih, Mas? Yang aku tahu kan ragam bahasa Indonesia itu ya adanya cuma bahasa daerah. Makanya tanggal 28 Oktober itu diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda, dan di mana terdapat proses mengikrarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. bentar Nat, bukan gitu jawabannya. Jadi kalau misalnya kita latar belakangi itu sebagai Sumpah Pemuda, itu kan berarti kan latar belakang kenapa bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Sedangkan ragam bahasa Indonesia itu tidak dilatar belakangi dengan Sumpah Pemuda, tapi lebih kepada penggunaan bahasa Indonesia ini tergantung pada tujuan kita berbahasanya itu untuk apa gitu loh. Seperti itu. Berarti terdapat dua perbedaan dalam bahasa Indonesia. Berarti bahasa Indonesia yang digunakan untuk sehari-hari sama bahasa Indonesia yang digunakan untuk pidato, untuk khalayak umuman. Iya, jadi ragam jenis bahasa Indonesia itu ada banyak. Yang pertama dibedakan berdasarkan topik pembicaraannya, yaitu ada ragam bahasa politik, itu bahasa jurnalistik, ada ragam bahasa hukum, masih berbeda tergantung topik pembicaraan yang kita bicarakan itu apa. Terus terkait dengan wacananya itu ada populer dan juga ilmiah gitu loh. Terkait dengan populer dan ilmiah itu, kalau ilmiah itu terkait dengan kestudian, kalau populer itu terkait dengan bahasa pergaulan kesehari-hari. Terus ada juga bahasa baku dan non baku, dan juga ada bahasa terkait dengan standar bahasa, semi standar, ataupun juga terkait dengan ciri-ciri bahasa itu ya nggak jauh dari padanan bahasa tersebut gitu loh. Padanan bahasa itu kan harus kalimat efektif sesuai PUB, terus juga sesuai EYD-nya. Jadi tergantung kepada siapa kita berbicara. Kalau bahasa baku itu lebih kepada bahasa resminya, sehingga harus menggunakan kalimat efektif dan juga harus sesuai dengan standar PUB. Sedangkan bahasa tidak baku ya bahasa sehari-hari, pergaulan sehari-hari gitu loh. Nah, dalam hal kebahasaannya pula, topik pembicaraannya itu ada topik politik. Artinya bahwa ada istilah teknis dalam hal yang mengkhususkan ini politik, ini hukum, dan ini jurnalistik gitu loh. Nah, bahasa standar dan semi standar itu terkait dengan tadi tingkat kita berbahasa itu sesuai dengan kan juga di latar belakang dan pendidikan. Background kita sebagai seorang mahasiswa akademika pasti kan menggunakan bahasa yang lebih sopan, lebih baik, lebih halus, beda dengan bahasa-bahasa sehari-hari gitu loh. Jadi gitu, jadi seragam bahasa Indonesia.